Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Goblok. Di zaman ketika suara paling lantang dianggap paling benar dan gelar paling panjang jadi simbol kebenaran, kita lupa bahwa Tuhan tidak butuh juru bicara, bahwa keimanan sejati tidak bersuara, ia tampak dalam perbuatan. Kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Manusia selalu mudah percaya pada kisah-kisah yang tak terverifikasi. Kata-kata berbunga disertai ayat dan dalil, menghipnotis, menenangkan, sekaligus menyesatkan. Dalam buku The True Believer menulis fanatisme tumbuh subur bukan dari pemahaman, tapi dari frustrasi dan keputusasaan. Dan frustasi itu dijawab oleh para pengklaim wahyu-wahyu Tuhan yang lebih suka memamerkan kisah spiritual daripada hidup bijaksana menjaga lingkungan. Mereka tidak bertanya, tidak berpikir. Mereka tunduk pada narasi yang tidak jelas, karena ketidakjelasan, anehnya, sering lebih meyakinkan daripada kebenaran yang sederhana. Iman yang diwariskan tanpa diuji melahirkan generasi yang lebih sibuk mempertahankan simbol daripada menghayati makna. Kebodohan bukan sekadar tidak tahu, tapi keengganan untuk bertanya. Maka tak heran yang mempertanyakan dianggap kafir, yang berpikir dianggap sesat. Padahal jika benar Tuhan tidak serupa apapun, mengapa manusia sibuk menggambarkannya? Mengapa mereka merasa bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan tak mampu dijangkau oleh logikanya sendiri? Di balik jubah yang putih, di balik suara yang merdu melantunkan ayat, ada yang memperdagangkan kebenaran demi keuntungan. Agama bisa menjadi alat untuk mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan. Mereka berkata dunia itu fana, namun menggenggamnya lebih erat dari siapapun. Mereka berkhotbah tentang ikhlas, namun mereka sendiri penuh perhitungan. Al-Quran sudah memperingatkan, tetapi tetap saja lebih mudah mengikuti manusia yang berbicara atas nama Tuhan daripada menyembah Tuhan tanpa perantara. Semakin banyak mereka bicara tentang Tuhan, semakin kabur wajah kemanusiaan. Karena sejatinya mereka bukan membela Tuhan, mereka membela ego yang mereka sucikan. Mereka menyebut namanya dalam setiap kalimat, tapi lupa meneladan kasihnya dalam tindakan. Mereka menghakimi, menyesatkan, menuduh atas nama Tuhan yang bahkan mereka tidak pahami. Sungguh, Tuhan tak butuh dijelaskan. Ia tak tersentuh oleh argumen-argumen, tak tergoyahkan oleh debat. Tuhan tidak berubah karena yang menyembahnya, dan tak juga berubah karena yang mengingkarinya. Jangan serahkan akalmu kepada siapapun yang mengatasnamakan Tuhan. Jangan tertipu oleh mereka yang menjual ayat demi kepentingan pribadi. Kebenaran tidak membutuhkan panggung. Ia hidup dalam kesunyian yang jujur. Ia tampak dalam tindakan, bukan hanya perkataan. Percayalah bahwa keimanan sejati adalah tentang bertanya, tentang mencari dengan hati yang jernih dan pikiran yang jujur, bukan tunduk pada gelar, tapi berjalan dalam cahaya nilai-nilai keadilan, kasih, dan kemanusiaan.